di bumi, maka gimana cara menggugurkannya? Jadi sholat tasbih itu maka diberitahu oleh Nabi, kemudian dipraktikkan oleh sahabat. Salah satunya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian sholat tasbih itu pengerjaannya, kalau yang sudah menjalankan dia sholat panjang bacanya. Kalau untuk orang-orang kita gini, sholat pendek aja lah. Jadi setelah trek sholat, kemudian baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, maka adalah baca surat. Suratnya bebas. Surat pendek bisa, surat panjang bisa. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah dan surat pendek, maka tasbihatnya sebanyak 15 kali. Jadi pas setelah takbir itu, cara menghitungnya bukan gini-gini bukan, atau gini-gini nggak bisa. Kalau kayak begitu nanti rukun sholatnya batal, sehingga lebih dari 3 gerakan batal sholatnya dia ulangi lagi. Jadi jangan sampai terlepas daripada rukunnya. Maka setelah takbir, Allahu Akbar, baca Bismillah, Fatihah, surat, kemudian habis surat habis contohnya inna syani'aka huwal abtar, baru tasbihatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 2. Kemudian cara menghitungnya seperti ini. Di tangan gini ditekan gini ya. Nah, kelihatan kan? Iya. Jadi jangan yang gitu. Atau begini. Nah, jangan gitu. Nah, khawatir dapat terlalu banyak gerakan, maka gerakan tersebut dalam sholat maka menjadi sholat kita batal. Jadi cara menggerakinya ditekan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang keenam kan di sini nih. Nah, tinggal gini saja. Nah, gitu. Pelan. Sampai 10. Itu setelah baca surat, tasbihatnya sebanyak 15 kali. Kemudian setelah itu ruku, baca doa ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh. Setelah itu 3 kali baca itu, maka baca tasbihat 10 kali. Pas ruku praktek lah ya, jadi supaya tergambar. Kalau teori ini repot ntar. Jadi setelah ruku, kemudian ruku lah ya. Maka cara menghitungnya ditekan begini, ya. Set. Nah, jelas. Jadi jangan begini. Wah, lepas nanti ntar begitu. Jadi ditekan pelan saja. Ditekan, kemudian sebanyak 10 kali. Setelah itu i'tidal itu bangun dari ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, bisa rabbana walakal hamd dan samawati ila akhir. Habis itu berbaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ada yang begini. Bisa begini juga boleh, kembali lagi. Tapi intinya tumaninah gitu. Dihitung. Gerak sedikit saja jarinya. 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi geraknya jangan asal gerak gitu. Pokoknya dikhawatirkan batal. Kalau itu terjadi contoh batal, dia batal siapa? Apakah seluruh makmum dan imam batal? Tidak, hanya si makmum aja. Gitu. Si imam nggak batal. Hanya kalau misalkan mungkin belum tahu kan, mungkin bisa saya seperti itu, misal gitu kan. Ya boleh-boleh saja, tapi dengan niat belajar kan. Masing-masing tahap awal belajar. Kalau sudah terbiasa, sudah terlatih, kalau bisa jangan sampai geraknya jangan bahasa kencengan gitu geraknya tuh. Set atau gini. Karena agak susah tuh membedakan kalau begini yang mana ini sama yang ini, yang duluan yang mana, nggak hafal. Masalahnya tangan sendiri gitu. Masa tangan sendiri nggak hafal kan dari yang mana yang gerakan itu. Khawatirnya dia putar-putar di situ. Kemudian setelah i'tidal itu sujud
Sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika wa maghfirli 1 kali. Setelah sujud maka baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Itunya pas lagi sujud. Nah, kita direngangin dikit. Sedikit. Bisa direnggangkan, bisa ditekankan dikit. Tekannya agak ke bawah gini, jangan ke atas. Iya, dari ke lantai lah. Maksudnya ke atas. Cara ngitungnya begitu pas lagi sujud. Ya, ditekan. Pelan-pelan. Jadi jangan ragu-ragu. Setelah sujud, bangun dari sujud. Membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzuqni ila akhir. Wa'fu'ani finisnya. Habis itu baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sama sujud lagi 10 kali. Habis baca tasbihat tadi itu kan, baca subhanallahil a'la, kemudian baca tasbihat 10 kali. Nah, pas di sujud yang kedua mau bangun, namanya mau bangun mau rakaat kedua, maka duduk dulu, namanya duduk istirahat. Kalau bahasa itu ya tuh, gerak ke sholat itu istirahat. Jadi setelah itu duduk dulu sebentar, baca subhanallah itu nggak ada doanya, maksudnya duduk di situ tuh subhanallahil a'la, nggak gitu juga, langsung tasbihat duduk sebentar baru berdiri. Nah, itu 1 rakaat itu dihitung 75 tasbih. Kalau 2 rakaat menjadi 150 tasbih. Nah, prakteknya kan sujud, habis itu mau begini nih. Nah gitu. Nah, jangan gitu dulu. Setelah sujud kedua begini, tahan dulu begini. Baru berdiri. Itu baca tasbih dong. Iya, tasbih dulu 10, baru berdiri. Itu sudah totalnya berapa? 70 gitu. Hampir setelah membaca surat Al-Fatihah dengan surat. Kemudian ruku setelah membaca zikirnya. Bangun dari ruku sudah berapa? 10, 20, 35. Kemudian sujud 45. Kemudian bangun dari sujud, jadi duduk tahiyat pertama 55. Kemudian sujud lagi 65. Sebelum mau berdiri, ya kan, maka duduk dulu, jangan langsung set, jangan begitu. Itu maka dilihat set, berhenti sebentar, 10 baru berdiri. Nah, ketika di 10 itu 1 rakaat, maka total tasbihatnya menjadi 75 kali, maksudnya total dari keseluruhan. Berarti kalau 2 rakaat totalnya menjadi 150 tasbihat. Gitu. Nah, ada yang belum tahu nih. Pas di tahiyat tadi ada yang bertanya-tanya, seorang pemuda di sebelah kanan saya mengatakan, gimana caranya itu setelah tahiyat, Pak? Maka selesaikan dulu tahiyat. Kalau mungkin hafalannya sampai innaka hamidum majid, kadang ada hafalnya sampai Al-Fiatil Mahya wal Mati Mikran Masih Dajjal gitu kan. Sampai stabil qulbi aladi ini ila akhir. Maka setelah dibaca tahiyat itu baru baca tasbihatnya di situ. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Itu dengan tangannya, tapi pelan-pelan. Iya, setelah itu baru salam. Kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Habis itu sudah menjadi 150 tasbih. Itu pengerjaannya totalnya kalau di waktu dan suratnya juga sama zikirnya juga itu bisa 1 jam, kadang 45 menit, kadang 40 menit gitu. Hanya luar biasa karena sujudnya lama tuh kan, sujudnya lama, rukuknya lama, itu terasa secara kesehatannya. Salah satunya lah ya, kalau punggungnya ada penyakit encok, pegel gitu segala macam lah. Sebenarnya kalau saran Ustaz baru sholat tasbih. Jadi kerjanya ya subhanallah, segar gitu. Itulah. Tapi manfaatnya besar. Jadi kalau misalkan dia dikerjakan sholat tasbih, sembuh sakitnya. Terutama bagian sujud. Sujud ini ada di bagian kepala sini nih.
dia ada saraf mata. Saraf mata yang contoh kayak ada rabun jauh, rabun dekat. Kalau dia sholat tasbihnya rajin, minimal 1 hari sekali. Wah, maksimalnya sering-sering lah, gitu kan. Setahun sekali. Seumur hidup Itulah. sekali. Itu luar biasa tuh, otot mata jadi sembuh, sehingga apa ya seperti normal kembali. Itu ada peredaran di bagian mata itu menyehatkan apa cahaya mata, sehingga mata tuh menyala, nggak ada kayak dulu, tidak ada. Kemudian rukuknya itu untuk memperbaiki pinggang yang biasa sering ecok pegalino tuh kan. Kan dihajar dengan sholat tasbih. Pinggang Pak Mo. Betul. Kemudian ya di situ diceritakan kalau dikerjainya paling bagus 3 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau 40 hari sekali, atau setahun sekali, minimalnya seumur hidup sekali. Nah, itu yang ajarkan Nabi. Kemudian siapa waktu itu yang jadikan contoh? Yang menjadikan contoh itu waktu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian sholat tasbih itu diabadikan oleh ulama, maksudnya itu dimasukkan ke dalam kitabnya, ditulis oleh ulama di dalam kitab At-Targhib. Cari sampai kitab apa saja fikih tidak ada itu sholat tasbih. Jadi kalau mau tahu kitab-kitab besar itu salah satunya datang ke Deoban, Pakistan. Itu lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga sudah. Nah seperti itulah. Itu ada di kitab At-Targhib, makanya sama Muhammad Zakaria diambil ke kitab At-Targhib, sebagian yang penting-pentingnya diringkas. Kemudian menjadi kitab namanya Fadilah Amal. Judulnya saja Fadilah Amal, keutamaan dalam beramal. Kita lihat daftar istinya tuh 84 kitab ini. Ada Majma'uz Zawaid, kemudian apa namanya Kanzul Umal, At-Targhib, kemudian Tanbihul Ghafilin. Kita nggak pernah dengar di Indonesia. Mungkin kita luar negeri semua. Nah, makanya itu sudah disingkat, bahkan sudah diterjemah. Intinya kita mau baca apa tidak, kalau kata Mas begitu. Kalau kita sering baca, jadi kita tahu, oh, inilah keutamaan amal yang besar. Nah, nanti para jemaah mungkin yang belum tahu tadi sudah tahu cara kerjanya kan. Nanti tinggal amali. Itu bisa kita kerjain. Contoh mungkin kita bisa mampunya seminggu sekali, saya bisa ngerjainnya seminggu sekali, bisa kerjain apa-apa. Bisa 40 hari sekali atau setahun sekali gitu. Paling bagus seminggu sekali, karena itu salah satu kalau saya ikut dengan ustaz ke mana-mana kan, kalau misalkan ada terapi obat itu, maka yang ditekankan sholat tasbih. Karena ya, khawatir orang-orang ini apa sudah terlalu banyak melakukan dosa-dosa yang lama, dan dia posisinya pun orang ini jauh dari ulama, aku bisa dibilang belum kenal yang namanya dunia pondok Islam. Maka disarankan sholat tasbih paling singkat untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Kesalahan yang lalu ini macam-macam, tadi ya, mulai dari matanya, pikirannya, tangannya, kakinya, hatinya, tersirat sedikit di dalam benaknya, seperti itu. Maka disarankan kalau ulama katakan kalau bisa 40 hari sekali, umumnya 40 hari sekali melaksanakan sholat tasbih. Pendapat ulama pertama gitu. Itu kalau udah istilahnya kalau minimal ya seumur hidup sekali kalau kata Nabi, ya bisa begitu karena hadisnya panjang. Itu bisa didapat di kitab Fadilah Amal di bab masalah fadilah dzikir paling akhir. Kalau fadilah Quran namanya sholat hajat Quran. Kalau bisa ngerjain sholat itu dengan catatan di Jumat, itu tidak akan yang namanya mudah pelupa, digiring lu nggak bisa, karena kalau itu trek hanya agak berat di suratnya itu. Kalau pertama baca surat Yasin, surat ini 4 surat itulah 2 rakaat itu. Kerjainnya jam 1 malam. Kalau 7 Jumat berturut-turut berhasil, maka dia akan 2 kelebihan. Satu, matanya kasar, yang kedua cerdas matanya. Yang ketiga hafalannya nggak bisa mudah hilang. Jadi itu saya dulu bekerjanya begitu. Zaman santri. Salah gitu ya. Berasap, berasap. Kita langsung berdiri, udah pas berdiri baru ingat kita itulah yang sempat.
Maka solusinya ketika itu terjadi dalam pergerakan kita, contoh kayak tadi, maka caranya dibayarnya di akhir atau pas di kedua. Kalau nggak sempat, contoh misal ketinggalannya di yang kasus ini terjadi itu pas mau berdiri setelah sujud kedua. Tapi pun bingung juga orang kalau posisi berjamaah, misal kalau sendiri lah kasusnya lah ya. Pas sudah sujud kedua, harusnya kan duduk dulu tuh, nggak langsung berdiri, duduk dulu sebentar, namanya duduk istirahat, duduk sebentar, duduk sejenak namanya. Baru tasbihat, baru berdiri. Rupanya pas dia di situ langsung ngadep gitu kan, langsung berdiri tegak. Ketika itu terjadi, nah nanti di surah Al-Fatihah ini dia membayar yang tadi bahasanya kodo. Jadi yang tadinya 10 dia baca 20 gitu. Kalau lagi kodo sendiri, kalau berjamaah insya Allah karena kalau dia berdiri sendiri, lihat yang kiri kanan kiri pada duduk, pasti duduk dia. Ya kan, pas Allahu Akbar. Nah gitulah. Kalau berjamaah, kalau sendiri kan teman-teman lupa kan, maka caranya dibayarnya pas di situ di atas di rakaat yang kedua setelah membaca surat dan Al-Fatihah dan surat. Iya, kalau di situ hadisnya gitu. Apa Subhanallah. Gimana? Tanya, kalau alat bantunya diganti dengan HP yang ada di depan kita bagaimana? Alat bantu, contoh gambar. Hitung tasbihnya. Contohnya dengan Umpamanya tadi ada tehel yang dihitung. Jadi mata yang lain. Tahu? bukan maksudnya tehel juga bukan 4 persegi. 4 persegi tehel di tangan segi. Intinya mate pakai kali pakai mate. Pakai tangan. Saya nggak main. Pakai tangan bukan. Cangkir itu lagi. Kepala dan di dalam kan. Mau dunia. Dunia yang main. Oh. 4 persegi kan 4 ya. 5-nya tengah-tengah ya. Gimana ya? Selain kayak gitu ya. Jadi kan misalnya kita takut kan ada terangkat kalau kita tahu gitu. terangkat itu boleh, tapi yang menyebabkan bahasa gerak di dalam surat maksudnya. Ulama mengatakan yang dihitung gerak itu, nah ini baca satu dia, antum dia, bahasa. Ketika dia begini, maka ini dikatakan gerak, gitu. Dikatakan gerak. Maka ulama sepakati, maka ketika dikatakan gerak, maka ini dihitung satu gerakan. Contoh, terjadilah gatal di telinga. Sudah. Ini kan keangkat nih. Kalau cuma begini-begini doang, aslinya nggak batal. Hanya madzhab Syafi'i secara jalur kelakuannya, yang namanya orang tumannya itu nggak boleh bergerak. Bergeraknya dengan lagi kayak gimana sih? Nah gitu kan. Kalau segera bergeraknya isaroh tuh menghitung hikir. Nah itu boleh. Tapi jangan berlebihannya tuh contoh itu dia. Nah, wah begitu kan? Kenapa nih? Nanti gini nah. Maka caranya direnggangin dikit. Misalkan gini. Pas lo takbir itu kan gini ya. Maka tekan gini. Kelihatan kan? Oke. Dia ada jeda nih. Jadi kita bisa beda, maka direnggangkan tangannya. Kemudian yang di sini juga sama, gitu. Pelan, gerakinnya pelan. Jadi untuk untuk tidak bahasanya supaya tidak muncul kekhawatiran gerakan yang berlebih. Gerakan yang lebih itu apa? Gerakannya gak kencang gitu loh bahasanya, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi misalnya yang bikin hitung benda di depan kita Sena. bisa Ada sih. Nggak boleh bahasanya. Yang bijak itu menunjukkan bahwasanya ketika kalau di itu penjelasan ulama itu mata itu memang ke depan situ, ke atas sujud. Kalau mata kesana kemari, basirohnya buyar. Basiroh itu kan ini ya dari sini. Nah di sini kalau dalam hati itu ketika kita begitu dikhawatirkan gak fokus gitu loh. Maka ulama mengisyaratkan
ketika sujud maka yang dilihat di bagian bawah atau tempat sujudnya. Ketika dia duduk maka yang dilihat di bagian kedua telapak tangannya ini, atau bisa melihat di tempat sujud. Kalau kita melihat begini-begini, wah, khawatir nggak konsentrasi gitu. Maka orang ulama mengisyaratkan bahasanya kalau gerakannya ke sana kan terlalu jauh, senternya terlalu jauh. Kalau di depan kita ini dibuat di sejadah kita misalnya juga gimana ya kan bisa khawatir juga karena nanti kan pas sampai di situ kita melihat bisa kemana nih, dalam hati begitu kan kemana, oh kotak yang iya rupanya. Tapi kalau misalkan dia bisa, maksudnya kalau sudah terlatih bisa saja. Jadi khawatirkan tuh takutnya buyar itu maksudnya kotak yang mana, misalkan ada kotak-kotak satu di 1, 2, 3 sampai 10 nih kan, di sini 8, di sini 8, di tengahnya 2 misalkan gitu sejadahnya buyar. Kotak yang mana nih? Efek ngantuk diboyong. Bedakan orang malah ya, bedakan ya kan segi 4. Nah kita segini ya berpencak juga Bisa. Sampai di tengah-tengah gitu. Sepeda motor boleh juga kan? Bedanya. Boleh lah. Alat bantu. Boleh lah. Asal jangan sampai konsentrasinya hilang.